주영이 어쩌실 거예요? Film berawal dari sebuah pertandingan judo atlet yang berasal dari Jepang berhasil mengalahkan atlet dari Korea Selatan bernama Do Yang. Atlet tersebut membanting Do Yang sangat keras sampai kepalanya Do Yang membentur lantai. Akibat benturan itu Do Yang mengalami cedera dan mengakibatkan dia buta. Di tempat lain di dalam penjara terdapat seorang tahanan bernama Dosik. Dosik sedang mengajukan peringanan masa tahanan dengan alasan ingin merawat adiknya yang buta. Akhirnya pengajuan tersebut pun disetujui. Dosik pun bebas bersyarat. Sesampainya di rumah dia mendapati rumah itu berantakan tidak karuan. 냄새. Pada kenyataannya Dosik tidak peduli dengan adiknya. Dia cuma menjadikan Do Yang alasan agar dia bisa secepatnya bebas dari penjara. 온 거 아니니까 딱 1년만 같이 지내보자고. 그 뒤에는 깨끗하게 아주 깔끔하게 살아. Malam harinya Do Yang pun keluar dari kamar untuk mencari makanan. Setelah sesampainya di dapur dia mendengar pintu terbuka. Dia pun buru-buru kembali ke kamar. Karena terburu-buru Do Yung pun terjatuh. Dosik yang melihat itu malah mengatai Do Yang. 까지도 못 가는 새끼가 허세네. Soo Hyun yang diperankan oleh Park Shin Hye merupakan pelatih judo Do Yang sebelumnya. Soo Hyun berkunjung ke rumah Do Yang untuk melihat keadaannya dan sekaligus untuk membantu Do Yang membersihkan rumah dan memberikan beberapa makanan dan keperluan Do Yang. Soo Hyun yang sedang mencuci piring dikejutkan dengan kedatang Dosik yang memang tadi sedang keluar untuk membeli rokok. Akhirnya Soo Hyun pun menanyakan apa hubungan Dosik dan Do Yang akhirnya Soo Hyun mengetahui kalau mereka adalah kakak beradik. Pada saat Soo Hyun ingin membangunkan Do Yang, dia pun dibuat kaget karena mendapati Do Yang tidak sadarkan diri di kamarnya. Mereka pun bergegas membawa Do Yang ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit dan Do Yang susah selesai diperiksa, dokter mengatakan bahwa Do Yang kekurangan gizi. Di sini Soo Hyun pun mulai marah dan menyalahkan Dosik dengan keadaan kesehatan Do Yang yang terkena malnutrisi. Padahal ada Dosik di rumah itu yang pada akhirnya Soo Hyun pun mengetahui kebusukan Dosik yang merupakan kakak tiri Do Yang. 저 개새끼 덕분에 쓰레기 된 인생은 많네. Keesokan harinya Dosik membuat keributan dengan Do Yang di meja makan. Do Yang yang dari awal memang tidak suka dengan Dosik pun terpancing dan akhirnya membanting sang kakak. Setelah kejadian itu Dosik mendatangi sebuah bank dengan tujuan untuk mencairkan dana dari tabungan Do Yang. Namun langsung ditolak oleh pihak bank dikarenakan tidak ada tanda persetujuan dari nasabah yang bersangkutan. Akhirnya Dosik mempunyai niat jahat untuk berpura-pura baik pada Do Yang agar Do Yang bisa memberikan persetujuan untuk mencairkan dana di bank. Pada malam harinya Dosik pun mulai melancarkan aksinya dengan membelikan makanan enak untuk Do Yang sambil meminta stempel nama Do Yang dengan alasan untuk memindahkan abu ayah dan ibunya. 아버지랑 너네 엄마. 그래가지고 이 서류. Akhirnya Do Yung pun percaya dan memberikannya. Keesokan harinya dia pun pergi lagi ke bank dan berhasil mencairkan uang Do Yang. Di sisi lain Soo Hyun telah membujuk Dong-sik untuk mengikuti sebuah olimpiade khusus untuk orang-orang penyandang cacat. Namun Dong-sik menolak dengan alasan matanya saja tidak bisa melihat apalagi bisa bertanding. Untuk berjalan di sekitar rumahnya saja dia masih perlu bantuan, pikirnya. Malam harinya setelah menghamburkan uang Do Yang, Dong-sik pun pergi ke sebuah klub malam dan bertemu seorang wanita. Dia pun langsung membawa pulang wanita itu. Sesampainya di rumah mereka pun mengendap-ngendap agar tidak ketahuan oleh Do Yang, akan tetapi akhirnya mereka ketahuan juga. Wanita itu pun kaget melihat keberadaan Do Yang di ruang tamu. Do Yang pun langsung mengusir wanita itu. Keesokan harinya Do Yang kesal dengan Dosik langsung menelepon pusat penyandang disabilitas. Dosik yang mendengar itu pun terkejut dan langsung mengambil telepon Do Yang. 너 없이도 그럭저럭 살았어. Dosik takut dikembalikan lagi ke dalam penjara apabila Do Yang pergi dikarenakan syarat agar dia bisa bebas dari penjara adalah dengan merawat Do Yang. Soo Hyun pun masih berusaha dia membujuk Dosik untuk mau membujuk Do Yang agar dia mau mengikuti olimpiade, namun Dosik yang tidak peduli akan adiknya pun menolak.
Keesokan harinya ada petugas dari pusat layanan disabilitas yang datang ke rumah mereka untuk mengecek keadaan Doyang. 혼자 라면을 못 끓여 먹으니까 혹시 보식이 마땅치 않으면 신청하세요. 저희 복지과에. Dosik yang pandai berakting pun membuat petugas yang datang tidak mencurigainya. Setelah kepulangan petugas itu, Dosik menanyakan kepada Doyang tentang keinginannya, apakah dia ingin melakukan sesuatu atau ada tempat yang ingin dia kunjungi. Doyung pun menjawab kalau dia ingin pergi ke tempat abu ayah dan ibunya yang baru dipindahkan karena Dosik yang awalnya berbohong tentang hal itu akhirnya tidak mau mengantarkannya. Lalu mereka mengenang masa-masa kecil mereka di mana mereka adalah salah satu keluarga yang bahagia dan harmonis, tapi semua kebahagiaan itu berkurang setelah Dosik memutuskan untuk pergi dari rumah. 정수 목욕탕. 엄마랑 아빠랑 목욕하고 짜장면 먹. Salah satu alasan kenapa Doyang sangat membenci kakaknya itu karena dia yang pergi dari rumah begitu saja dan tidak pernah pulang sekalipun, bahkan ketika kedua orang tua mereka meninggal. Keesokan harinya Dosik mengajak Doyang pergi ke pemandian air panas, tempat di mana dulu mereka sering datangi. Akhirnya mereka pun mandi bersama dan Dosik menggosok punggung Doyang. Mereka pun bercerita sampai akhirnya Doyang menanyakan alasan kenapa Dosik dulu pergi meninggalkan rumah. Dosik pun akhirnya mulai bercerita. Dia menceritakan tentang seseorang yang dulu merawat ibunya yang tak lain adalah ibu tirinya, yaitu ibunya Doyang. 물어보고 지랄이야. Sepulang dari sana, Dosik membawa Doyang ke pusat perbelanjaan dengan niatan ingin membelikan baju untuk Doyang, namun di tempat itu dia tertabrak oleh seseorang hingga dia terjatuh. Namun orang itu bukannya merasa bersalah dan meminta maaf kepada Doyang, dia malah mengejek Doyang. 그렇죠? 아니 불편한 인간이 있으면 Dosik yang mendengar adiknya dihina pun langsung emosi dan berniat untuk menghajar orang itu. Mereka pun berkelahi membuat Dosik jatuh terdorong ke lantai. Dosik pun terlihat kesakitan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit sudah berada 2 orang polisi. Polisi pun langsung menginterogasi orang yang tadi mendorong Dosik. Dosik pun berpura-pura dia berakting seakan dia benar-benar menjadi korban, ditambah dengan Doyang yang ikut-ikutan berakting. 미안해. 많이 아파. Agar polisi itu tambah percaya, akhirnya mereka pun pulang dari rumah sakit karena kejadian tadi membuat mereka semakin dekat kembali. Keesokan harinya Suhyun yang tidak pantang menyerah mencoba membujuk Doyang kembali untuk mencoba latihannya, namun Doyang tetap menolak. Dosik yang melihat itu mencairkan suasana dengan mengajak mereka makan bersama. Dia pun pergi untuk membeli bahan makanan dan pulang membawa seorang tetangga yang selama ini memang sering membuat Dosik kesal dikarenakan mereka sering berebut belanjaan di toki dekat rumah mereka. Mereka pun pulang dari rumah Dosik. Suhyun mengungkapkan kelegaannya melihat Dosik dan Doyong semakin akrab. Keesokan harinya Dosik mengajari Doyang untuk mencuci piring kotor sendiri agar Doyang lebih mandiri dan tidak merepotkan istrinya di masa depan. Setelah membicarakan itu, Dosik malah mengajari hal-hal aneh untuk memikat wanita dan langsung mengajak Doyang untuk pergi ke sebuah klub dan mengajari Doyang seolah-olah dia tidak buta. Sesampainya di klub, Doyang diminta duduk di meja bar. Tidak lama dari Dosik pergi, Doyong dihampiri seorang wanita. 아, 그렇구나. 저는 Wanita itu tahu kalau Doyang buta dikarenakan dia tidak bereaksi berlebihan saat melituh wajah wanita itu. Wanita itu pun memanfaatkannya dengan mengajak Doyang berciuman yang alhasil Doyang pun mau-mau saja. Dosik yang melihat itu pun langsung berlari untuk mengusir wanita itu. Doyung pun dengan polosnya malah mengucapkan terima kasih kepada wanita yang mengaku-ngaku mirip Kim Tae-hye itu. 감사합니다. 감사하기 뭘 감사해. Sesampainya di rumah, Dosik pun membersihkan bibir Doyang sambil menceritakan wanita yang tadi dia cium. 했는데 너 알면 잠 못 자. 그냥 전지현이랑 했다 쳐. Keesokan harinya Dosik pergi ke rumah sakit untuk mengambil hasil tes kesehatannya dan hari itu menjadi hari terburuk bagi Dosik. Karena dia mengetahui bahwa dia menderita kanker pankreas dan hidupnya tidak akan lama lagi.
Do-sik pun menangis histeris dan sempat ingin bunuh diri saja. Dia pun melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi untuk melampiaskan kesedihannya. Sesampainya di rumah, Do-sik mengajak Do-yang untuk pergi mengunjungi abu ayah dan ibunya. Do-sik menceritakan di depan abu ayah dan ibu tirinya kalau hidup dia tidak akan lama lagi dan akan segera menyusul mereka. Dia sedih mengkhawatirkan kehidupan Do-yang. Jikalau dia mati, tidak ada yang akan menjaga adiknya itu. Keesokan harinya Do-sik pun membujuk Do-yang untuk mau mengikuti latihan judo kembali. Do-yang tetap menolaknya, tetapi Do-sik memaksanya. Do-sik mengajak Do-yang ke sebuah lapangan dan terus menguatkannya. Akhirnya di lapangan itu Do-yang berjalan berlari. Do-yung pun akhirnya mau mengikuti latihan judo kembali berkat bujukan Do-sik. Do-sik pun langsung memberitahukan hal itu kepada Soo-hyun. 갑자기 왜? Tapi dengan satu syarat, kalau Soo-hyun harus selalu ada di samping Do-yong. Do-sik pun akhirnya bercerita tentang penyakitnya. Soo-hyun pun langsung terkejut mendengarnya. Soo-hyun yang mendengar hal itu langsung meminta atasannya untuk dipindahkan ke divisi Paralimpiade tempat Do-yang akan mulai berlatih kembali. Di tempat lain, Do-sik menjual mobilnya dan mulai membereskan setiap sudut rumah mereka, menjauhkan benda-benda yang dapat melukai Do-yang, menata rumah agar lebih aman untuk Do-yang tinggali. Dan tibalah pada seleksi Paralimpiade. Awalnya Do-yang terlihat ragu-ragu, tetapi setelah disemangati oleh kakaknya, Do-yong pun berhasil lolos. Do-yang dan Do-sik pun akan terpisah sementara waktu Do-yang pergi untuk mengikuti perlombaan yang membuat dia harus tinggal di tempat latihan guna mempersiapkan untuk Olimpiade. Dan tanpa dia ketahui, setelah kepergiannya sang kakak sekarat di rumah sakit. Tibalah di hari perlombaan itu, Do-sik pun akhirnya mengetahui tentang kondisi kakaknya dan langsung ingin kembali pulang ke Korea, namun Soo-hyun melarangnya. Namun niatannya untuk pulang tidak jadi. Dia tersadar dia harus memberikan kemenangannya untuk sang kakak dan membuat dia bangga akan keberhasilannya. Sebelum pertandingan, Do-yong menelepon sang kakak. Awalnya dia berpura-pura tidak tahu dengan kondisi kakaknya, namun akhirnya Do-yong pun tidak kuat dan menangis bahwa dia merindukan sang kakak. Do-yong pun kembali ke area pertandingan. Di awal dia sempat ragu, namun saat mengingat kembali sang kakak, dia pun langsung semangat dan berhasil mengalahkan lawannya. Do-yong pun menangis dan memanggil-manggil kakaknya. Do-sik pun terus menonton pertandingan adiknya di rumah sakit. Betapa bahagianya dia mendapati sang adik yang telah berhasil menang. Tanpa sadar dia pun ikut menangis melihat adiknya yang menangis di sana. Dan sayangnya saat dia kembali ke Korea, Do-sik pun telah tiada. Do-sik pun meninggalkan sebuah rekaman untuk Do-yong. Do-yong pun mendengarkan rekaman itu dan seterusnya dia menjalankan kehidupannya dengan mandiri dan sekarang dia berhasil menjadi seorang atlet nasional.